Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Okay. All right. Today we are going to discuss about descriptive text. It's about Banyu Tibo Beach. In this material, we study about identification and then the description of Banyu Tibo Beach, and then the example of descriptive text. But here I have given to you about Banyu Tibo Beach, and then the last task. Ini adalah komponen yang akan kita pelajari nanti di dalam descriptive text, yaitu Bapak ambil judulnya di sini adalah Banyu Tibo Beach, ya. Yang akan kita diskusikan adalah mengenai identifikasi, kemudian deskripsinya, kemudian example-nya nanti contohnya, dan kemudian yang terakhir adalah latihan-latihan yang akan Bapak berikan. Tentunya setelah we study about descriptive text. Okay, the next slide. Okay, discussion. Berarti yang kita diskusikan di sini yang pertama adalah identification, yaitu to identify phenomenon atau person, place, or thing that will be described. Ya, berarti kita mengidentifikasi mengenai seseorang atau tempat atau juga benda-benda yang lain. Itu yang akan kita deskripsikan. Di dalam materi ini yang kita deskripsikan adalah mengenai Banyu Tibo Beach, gitu ya. Kemudian setelah ada identification-nya, pengertiannya di sini adalah mengidentifikasi fenomena atau benda atau objek tertentu yang mau dideskripsikan. Biasanya ini letaknya di awal sebuah paragraf, ya. Gambaran secara umum mengenai descriptive text, ya, biasanya ada di awal sebuah paragraf, ya, atau di paragraf yang pertama itu namanya adalah sebagai identification. Oke, setelah identification baru kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yang itu mengenai description, to describe parts, qualities, karakteristik, dan lain-lain, ya. Menjelaskan bagaimana rupa dan ciri-ciri hal yang sedang dideskripsikan tersebut. Secara umum, apa yang menjadi patokan penggambaran teks jenis ini adalah bagian-bagian objek, parts, kemudian qualities, ataupun ciri-ciri dari kebiasaannya atau karakteristik. Itu ya, biasanya kalau deskripsinya itu bisa satu paragraf, bisa dua paragraf, itu ya, itu yang menjadi deskripsinya, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari mengenai identification kemudian description, baru kita masuk untuk the next slide. Okay, you can see the slide, bisa dilihat slide-nya. Di sini ada ini adalah Banyu Tibo Beach, yaitu ya. Nah, di sini akan Bapak berikan the description about Banyu Tibo Beach. Ya. Yang pertama ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf yang keempat. Oke, sekarang kita coba dulu discuss about Banyu Tibo Beach. Ya. Most people spend their holiday at the beach and enjoy the panorama there. Ya. Kebanyakan orang menghabiskan liburannya, biasanya itu tujuan yang paling utama adalah beach, pantai, ya. Nah, untuk paragraf yang pertama ini namanya adalah sebagai identification. Ya, kalau paragraf yang pertama dinamakan sebagai identification, itu ya, penjelasan secara umum atau identifikasi secara umum mengenai apa yang akan kita deskripsikan nanti di paragraf-paragraf setelah itu, ya.
Maksudnya setelah identification itu ya, penjelasannya itu nanti ada di description-nya. Itu ya. Itu yang pertama. Mulai dari most people sampai dia surfing, diving, and others, ini sebagai identification. Ya. Kemudian paragraf yang kedua, if you love traveling around Indonesia, sampai dia nanti to get the beach. Ini adalah paragraf yang kedua. Di sini mulai muncul deskripsi ataupun gambaran mengenai Banyu Tibo Beach. Ya, kan dibuat di sini kan Tibo Beach is one of the hidden paradise in Indonesia. Berarti satu pulau surga, maksudnya itu pulaunya itu sangat indah yang tersembunyi yang berada di Indonesia. Ya. Kemudian setelah paragraf yang kedua, masuk paragraf yang ketiga. What is the beach name? Banyu Tibo. Kenapa nama pantai itu dinamakan sebagai Banyu Tibo? Ternyata setelah kita baca, Banyu Tibo itu berasal dari bahasa Jawa, ya. Tibo artinya jatuh, banyu artinya adalah, di sini ya, falling water, berarti air terjun, itu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan Banyu Tibo itu ya, berasal dari bahasa Jawa, ya. Oke, itu paragraf yang ketiga atau paragraf kedua dari deskripsinya, ya. Kemudian paragraf yang keempat, mulai dari although the waterfall is placed close to the beach, sampai dia playing volley and jet skiing, ini juga dinamakan adalah sebagai paragraf terakhir untuk menjelaskan mengenai Banyu Tibo Beach, ya. Oke, sesuai dengan slide sebelumnya yang kita pelajari, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa the first paragraph ini namanya adalah identification, identifikasi, ya, di paragraf yang pertama ini. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat ini dinamakan sebagai description, deskripsi atau gambaran dari Banyu Tibo Beach, ya. Oke, semoga Anda bisa memahami materi singkat yang kita pelajari pada kesempatan ini mengenai deskriptif teks, ya, Banyu Tibo Beach. Oke, baru masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, you can see the screen, bisa dilihat screennya. What a beautiful beach, berarti sangat indah pantainya, ya, dari sudut pandang yang berbeda maksudnya. Oke, in this slide I'm going to give you the task. Ini dia tasknya, latihan ataupun tugas. Yang pertama adalah nama, maksudnya nama beberapa pantai yang ada di kotamu, ya. Maksudnya itu kita buat aja Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara nggak ada, berarti di Pulau Sumatera Island, ya. Pantai apa saja yang bisa kita temukan, ya. Bapak berikan satu contoh adalah Pantai Cermin, ya. Kemudian nanti Ananda mencari nama-nama pantai yang lain. Boleh 4, boleh 5, boleh 10, ya. Oke. Kemudian baru yang berikutnya adalah write what people can find at the beach, ya. Berarti tulislah apa yang bisa ditemukan atau didapatkan oleh orang-orang di pantai, ya. Contohnya di sini Bapak kasih adalah fish, ikan, ya. Nanti Ananda mencari 4 lagi apa yang bisa ditemukan di pantai tersebut, itu ya. Ini ada 4 contoh yang harus Ananda buat nantinya. Oke, baru yang ketiga adalah write what people can do at the beach, ya. Tulislah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang di pantai atau kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di pantai, itu ya. Oke, sebagai contoh Bapak kasih making the sand castle, itu ya. Ini yang pertama, kegiatan yang sering digunakan orang ketika berada di pantai, itu ya. Kemudian nanti Ananda tinggal mencari 4 kegiatan yang bisa dikerjakan atau the activities yang bisa dikerjakan di pantai. Oke ya. Nanti setelah setelah Ananda selesai semuanya mengerjakan ini, untuk kelas 8C dan 8D,
Send to my Gmail. Dikirim ke Gmail Bapak ya. 1312khairul@gmail.com. Itu untuk kelas 8C dan 8D. Sementara untuk kelas 8A dan 8B, send to dikirim ke WhatsApp. Ini dia 0852 sampai selanjutnya. Kemari dikirim ya untuk yang kelas 8A dan 8B. Oke, semoga Ananda tetap semangat di dalam belajar. Masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan sederhana yang Bapak sampaikan mengenai descriptive text di atas bisa dipahami dengan mudah ya maksudnya ya. Dan tetap semangat di dalam belajar. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.